Shalom warga kerajaan, sungguh menggairahkan setelah kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebelum dia naik ke sorga, yang akan kita rayakan nanti tanggal 13 bulan Mei. Dan kemudian pencurahan Roh Kudus tanggal 23 Mei pas hari Minggu juga. Nanti Bapak Pendeta Frankie yang menyampaikan special message bagi kita semua. Maka saudara, apa yang dilakukan Yesus mulai dari dia bangkit dan selama 40 hari ya bersama murid-muridnya. Saya bayangkan saya ada di rumput di sana ya, mendengarkan pengajaran daripada Sang Raja dan Sang Maha Guru ini. Tetapi puji Tuhan, melalui Roh Kudus kita tetap bisa belajar, karena Roh Kudus adalah roh daripada Kristus sendiri. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh dia? Injil Lukas disambung dengan Kisah Para Rasul pasal pertama menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Berulang-ulang. Jadi saudaraku, itu bukan suatu halusinasi atau suatu delusi, tetapi benar-benar kenyataan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena tidak heran bahwa mereka disuruh menyangkal bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Mereka tidak bisa. Because that's a fact. Saudara, ucap syukur kita tidak mengikut dongeng. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? To do and to teach, ya, dan juga train them. Bulan ini bicara soal to train, melatih anak-anak muda kita. Dan saya percaya kebangkitan anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dia berulang-ulang, dalam bahasa Inggris katakan infallible proof. Bukti yang tak terbantahkan dan tidak bisa dibantahkan bahwa dia hidup. Dan apa yang diajarkan? Kerajaan Allah. Karena selama ini mereka gagal paham. Mereka kira bahwa kerajaan Allah itu Mesias datang untuk menghancurkan Romawi dan mendirikan kerajaan yang dijanjikan kepada David. Yaitu bahwa dia akan meminta seluruh bumi dan berpusat di Yerusalem. Jangan salah, bukan Washington DC, bukan Beijing, bukan Moskow ataupun yang lain, tetapi Yerusalem. Tetapi saudaraku, meskipun dia mengajar, ini kebenaran ini harus seutuhnya pertaining the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Dia mengajarkan. Sejak saya banyak menekankan tentang dia datang untuk mendirikan kerajaan sebagai raja, dan firman Tuhan adalah undang-undang, ya. Firman Tuhan adalah mengajarkan kebudayaan kerajaan. Masih juga banyak yang gagal paham. Sebab pada akhir pertemuan itu murid-murid tanya, maukah engkau pada masa ini, sekarang ini, yaitu mendirikan kerajaan bagi Israel, memulihkan, restore kerajaan bagi Israel. Dan dia berkata, hanya Bapak yang tahu, ya. Jadi kita tidak usah mereka-reka tanggal kedatangan Kristus. Tetapi yang jelas, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalam saudara saya melalui Sang Raja yang memerintah melalui rohnya. What is the kingdom of God? The government of God. Pemerintahan Allah. Karena itu selama 40 hari dia mengajarkan itu dan berulang kali menampakkan diri dengan tubuh kemuliaan. Ini gambar ini yang mungkin sebelum dia bangkit ya, tapi just an illustration. Dan saudara yang kasih Tuhan, through the Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Tanggal 23 kita memperingati yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau kita semua menjadi saksi yang berkuasa bagi Dia. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan yang dikasih Tuhan. Baik yang on site di tempat ini maupun yang online di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah dan sukacitanya itu senantiasa dalam hidup kita. Amin. Walaupun sekarang ini kita semua dalam kondisi menghadapi pandemi, saya hitung-hitung sudah 1 tahun lebih. Dan terus terang kita masih belum tahu ke depannya itu seperti apa, juntrungannya itu seperti apa. Tapi saya berpesan, pastikan kita semua tetap tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Saat pagi hari ini kita akan masuk pada satu tema, yaitu
train. Silakan, Jos. Train di sini bukan artinya sepur, bukan kereta api. Next, tetapi melatih, dilatih atau terlatih. Jadi Allah melatih kita, kita dilatih olehnya menjadi orang percaya yang terlatih. Amin. Kita akan membaca di dalam satu ayat, yaitu di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang apa? Terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Next. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada seorang pastor, seorang pendeta bernama Calvin Miller. Beliau adalah seorang profesor, juga storyteller, seseorang yang ahli di dalam membawakan cerita-cerita. Dan beliau membedakan ada 2 macam cerita berdasarkan cara menangkap cerita tersebut. Next. Yang pertama adalah kita menangkap sebuah cerita sebagai hiburan. Masih ingat? Hiburan. Hiburan bahasa Inggrisnya adalah amusement, dari bahasa Latin. Bahasa Inggrisnya amusement, bahasa Latin dari kata muse. Muse artinya berpikir atau merenung, sedangkan awalan A itu adalah tanpa. Jadi kita mendengar cerita itu tanpa merenung, tanpa harus berpikir. Kita terima, kemudian kita sudah tahu ceritanya, begitu saja. Dan jadi cerita ini adalah cerita yang menghabiskan waktu kita. Ya, cerita-cerita yang menghabiskan waktu kita. Tetapi yang kedua, next. Beliau berkata bahwa ada cerita yang bernama cerita Gestalt. Dan definisi daripada Gestalt itu adalah seperti pisau operasi. Kita tahu bahwa pisau operasi itu adalah untuk apa? Melukai, kemudian memotong, bahkan kemudian masuk ke dalam dan mengeluarkan, menghilangkan penyakit yang ada di dalam dan menyembuhkan. Jadi masuk sampai ke dalam. Bahasa Inggrisnya apa? Go in deep. Jadi ada 2 cara kita menangkap cerita. Dan saat pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa setiap daripada kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada 2 hal. Kita cuma mendengarkan itu sebagai sebuah hiburan. Oh, seperti ini, sebagai pengetahuan yang ada di otak kita. Dan yang kedua, kita masuk di dalam cerita itu. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana Musa. Ya, kita masuk di dalam cerita Musa, bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami masalah-masalah, dan kita bisa membawa diri kita masuk di dalam cerita itu. Ya, next. Saya menulis seperti ini. Tuhan mempunyai kehendak bagi kita agar kita tidak hanya asal membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi merenungkannya dan menangkap sesuatu secara khusus bagi kita. Ada sesuatu yang baru bagi diri kita dari apa yang kita renungkan. Yang mengerti katakan amin. Ayat-ayat referensinya cukup banyak, saya tuliskan di sana. Jadi kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan. Next. Kita semua adalah anak Tuhan. Anak. Tetapi kita harus terus bertumbuh di dalam Dia. Siapapun kita, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita harus bertumbuh. Menjadi orang percaya yang terlatih, menjadi orang percaya yang dewasa. Seseorang hanya bisa maksimal ketika ia tumbuh dewasa. Amin. Menjadi dewasa dalam Kristus. Dan orang yang bisa berbuah itu hanya orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dewasa tidak tergantung kepada umur. Ya, tergantung apa nanti kita akan bahas setelah ini. Next. Di dalam perjanjian baru, kalau kita membaca, kita selidiki, itu terjadi banyak masalah. Dan setelah saya perhatikan, munculnya masalah-masalah tersebut karena ketidakdewasaan orang-orang pada waktu itu. Dan hal seperti itu sedang terjadi di gereja-gereja zaman now. Banyak masalah karena ketidakdewasaan. Dan ketidakdewasaan itu bisa menyerang siapa saja.
Jabatan seseorang di dalam pelayanan itu tidak menentukan loh. Ya, apakah dia dewasa atau dia kanak-kanak. Saya bisa menjadi kanak-kanak kalau saya tidak waspada. Ya, karena kekanak-kanakan itu bisa mengikuti kita sampai kapanpun. Kemanapun dia bisa mengikuti kita kalau kita tidak melepaskannya dan meninggalkannya. Kecuali kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, saat di Korintus, silakan tes. Di 1 Korintus 13 ayat 11, di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kalau kita tidak meninggalkan sifat kanak-kanak itu, walaupun secara usia sudah tua, kita sudah lanjut usia, tetapi sifatnya tetap menjadi kanak-kanak secara rohani. Nah, dan sekarang perhatikan, kanak-kanak dan dewasa itu berbicara tentang mentalitas. Bisa menangkap? Jadi kanak-kanak dan dewasa itu berbicara tentang mentalitas, dan itu merupakan, mentalitas itu merupakan tujuan daripada kedewasaan. Next. Memiliki mentalitas kerajaan itu merupakan tujuan daripada kedewasaan. Kita sering berkata bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadi orang percaya yang dewasa. Apa sih maksud daripada kita menjadi orang percaya yang dewasa? Ternyata itu memiliki mentalitas kerajaan. Oke, sampai di sini. Nah, dan sekarang saya mau ingatkan lagi bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat, sudah tidak ada masalah dengan roh kita, karena roh kita sudah diperbaharui. Yang perlu untuk bertumbuh dan mencapai kedewasaan, yaitu mentalitas kita. Karena saya sudah melihat begitu banyak anak Tuhan yang sudah ibadah sekian tahun, puluhan tahun, tetapi secara mentalitas mereka tetap anak-anak. Padahal Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa berarti mereka memiliki mentalitas kerajaan. Seperti apakah mentalitas kerajaan? Nanti akan kita bahas bersama. Apa yang terjadi kalau seseorang belum menjadi dewasa? Kita akan bahas perlahan-lahan. Apa yang terjadi? Next. Di dalam Galatia 4 ayat 1 dan ayat 3, yang pertama disebutkan, yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ingat, orang yang belum dewasa, belum akil balik, dia itu tidak berbeda dengan seorang hamba. Artinya apa? Dia sama seperti seorang hamba. Dia sama seperti seorang budak, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Kalau kita perhatikan, saya ngeri baca ayat ini. Kenapa? Seseorang masih belum dewasa, belum rohani, belum memiliki mentalitas kerajaan, mentalitas daripada Kristus. Paulus mengatakan dia tidak ada bedanya, sama dengan seorang budak. Walaupun ia sudah memiliki segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya. Hati-hati, kekayaan, ya, kepintaran, segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, karuniakan kepada kita. Kalau kita masih seperti anak-anak, kita itu adalah apa? Seorang budak. Sungguh pun kita adalah tuan dari segala sesuatu. Contohnya, next. Kalau Tuhan sudah mempercayakan, contohnya ya, mempercayakan kita dengan berkat jasmani dan dalam hal ini adalah uang. Saya mau bertanya, uang itu baik atau jahat? Uang itu baik atau jahat? Warga kerajaan? Hah? Lihat konteksnya. Itu relatif loh. Tergantung loh. Kalau kita menjadikan uang itu hamba,
Kalau kita menjadikan uang itu hamba atau budak kita, ia harus nurut kita, itu baik atau tidak? Itu baik. Uang bisa menjadi alat, bisa menjadi budak untuk melakukan segala sesuatu, untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan. Itu ketika uang itu menjadi budak kita. Celakanya, coba kita lihat. Sebaliknya, kalau seseorang diperhamba menjadi hamba uang, uang itu adalah tuannya, gara-gara uang melakukan segala sesuatu yang tidak terpuji dan membahayakan. Ya contohnya, barusan di mana? Di Jakarta, di Airport Suhat, orang yang dari India, TKI dari India, ketika mendarat, mereka cuma membayar berapa? 6,5 juta bisa keluar. Padahal ada peraturan harus diisolasi selama 14 hari. Kita melihat bahwa gara-gara uang mereka diperhamba. Mereka menjadi budak daripada uang. Di Kuala Namu, di Medan, masih ingat? Mau cek lagi, saya agak ngeri sekarang. Kenapa? Ternyata oknum tes rapid antigen itu setelah dipakai, diogok-ogok, kemudian dibersihkan, repacking lagi, dipak lagi, dimasukkan, kemudian dipakai untuk tes orang lain. Bayangkan kalau sudah ada yang kena COVID. Kita yang sehat-sehat, di sini sudah ada COVID. Kira-kira kena atau enggak? Kena semua. Itu adalah orang-orang yang diperhamba oleh uang. Dicuci, masukkan lagi, akhirnya semua dites. Yang sempat mau bepergian dites, semuanya positif COVID. Gara-gara diperhamba uang, merugikan bahkan bisa membunuh orang sehat yang tidak tahu apa-apa. Masih diperhamba uang. Uang adalah tuannya. Next. Saya didatangi seorang anak muda. Tidak bisa next ya. Dia jatuh dalam dosa seksual. Datang sama saya. Dia katakan, saya jatuh dalam dosa. Kemudian saya nasihati. Saya katakan, kamu harus sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Karena kita tahu bahwa Dia mati bagi dosa-dosamu. Sekarang masa kamu mau menyakiti hati Tuhan? Terus kemudian saya memberikan sebuah nasihat. Saya katakan, apa kira-kira nasihatnya? Kalau sexual sins? Flee. Apa itu flee? Lari. Lari, kalau ada dosa seksual, lari. Seperti siapa? Yusuf, lari. Dan kenyataannya, ia jatuh berkali-kali di dalam dosa yang sama. Mengapa? Gampang jawabannya. Karena dalam hatinya masih ada keinginan dosa, hawa nafsu. Masih belum akil balik, belum dewasa, masih kanak-kanak. Dan dengan mudah diperhamba, diperbudak oleh dosa tersebut. Ingat, Alkitab mencatat, orang yang belum dewasa, belum akil balik, itu sama dengan seorang hamba. Dia diperbudak apa saja. Jangan sampai di dalam kehidupan kita diperbudak oleh uang. Kita diperbudak oleh hobi kita. Saya dulu kalau mancing bisa berhari-hari. Iya, dan menghabiskan uang yang cukup banyak. Diperbudak oleh kesenangan-kesenangan. Diperbudak oleh dosa, hawa nafsu. Diperbudak oleh iri hati. Diperbudak oleh tidak bisa mengampuni. Dan masih banyak yang lainnya. Itu ayat yang pertama, lanjut ayat yang ketiga, di sana dikatakan next. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Selama belum dewasa, mereka akan tetap takluk kepada roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Next. Apa itu roh-roh dunia? Ya, kita akan membaca di dalam Kolose 2 ayat 20 hingga ayat 23. Di sana dikatakan, perhatikan baik-baik. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan
seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Next. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Baik, apa itu roh-roh dunia? Paulus sudah menjelaskan di dalam Kolose yang kedua ayat 20 dan 20 hingga ayat yang ke-23. Next, yang dimaksud Paulus, perhatikan, di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose adalah yang pertama worldly teachings. Apa itu worldly teachings? Worldly teachings itu adalah pengajaran-pengajaran duniawi. Apa itu pengajaran-pengajaran duniawi? Perintah-perintah atau doktrin dari manusia, perintah-perintah atau pengajaran-pengajaran dari manusia. Contohnya saya mengambil di dalam Markus 7 ayat 7 hingga ayat 8. Coba. Next. Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Perintah manusia. Next. Next. Kalau kita ke Israel, di sana ada papan, ya biasanya terbuat dari marmer atau bahan lainnya. Ada tulisan netilat yadaim, washing hands. Kalau kita membaca perikop Markus yang tadi kita baca, sebenarnya yang dipersoalkan yaitu mereka memerintahkan orang untuk membasuh tangan sebelum makan. Nah, saya mau bertanya, apakah adat istiadat yang menyangkut masalah kebersihan itu baik atau tidak sebelum makan? Baik toh, apalagi saat-saat pandemi ini. Kita harus cuci tangan. Permasalahannya karena mereka melakukannya berlebihan. Di situ terletak permasalahannya. Berlebihan seperti apa? Apa maksud berlebihan di sini? Jadi orang-orang memperlakukan adat ini sebagai sebuah upacara agama. Jadi kalau kita mau makan, kita cuci tangan, itu dianggap upacara agama. Bukan sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja. Dan mereka memberikan wewenang itu untuk memerintahkan semua orang untuk mencuci tangan. Mereka harus melakukannya. Kalau tidak, mereka akan dikucilkan dari masyarakat. Mereka akan diancam. Itu masalahnya. Kalau cuci tangan aja itu kan hal yang biasa, kalau lupa ya sudahlah. Tetapi permasalahannya itu adalah mereka harus mencuci tangan, kalau tidak mereka diancam akan dikucilkan dari masyarakat. Dan peraturan itu dijaga oleh orang Farisi sebagai adat istiadat daripada nenek moyang mereka. Kalau menurut saya selama adat istiadat itu tidak berseberangan dengan firman Tuhan dan tidak mempersulit orang, ya tidak apa-apa toh. Tetapi kalau sudah tidak sesuai firman Tuhan dan mempersulit orang, itu sudah termasuk roh-roh dunia. Jadi kita sudah mengerti roh-roh dunia itu apa. Ternyata itu salah satunya adalah perintah-perintah manusia yang harus dilakukan, padahal itu bukan kehendak daripada Tuhan. Oke? Kalau kita tidak perlu takluk kepada yang seperti itu. Kalau takluk berarti kita masih belum dewasa, masih belum akil balik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, apakah kita masih terikat perintah-perintah, peraturan-peraturan manusia, tradisi yang tidak sesuai atau tradisi yang tidak disebutkan? Perhatikan, tradisi yang tidak sesuai dan yang kedua yang tidak disebutkan di dalam firman Tuhan atau mempersulit orang. Oke, saya akan berikan sebuah contoh. Next. Ada pemimpin gereja yang berkata, kalau mati jangan dikremasi. Harus dikubur karena kremasi itu tidak alkitabiah. Keren toh? Kemudian muncul yang lain mengatakan, jangan dikubur karena tidak alkitabiah. Karena Yesus ketika mati dimasukkan ke dalam goa. Bingung nggak? Hal ini kan mempersulit kita, membingungkan kita. Terus ada yang berkata begini,
Kalau dikubur nanti dia akan kembali menjadi debu atau menjadi tanah. Nah, tanah itu adalah sumber kehidupan. Coba kalau nggak percaya, tanam sesuatu. Ya dia tumbuh karena tanah. Kalau abu itu tidak ada kehidupan, karena tidak ada tanaman yang bisa hidup di sana, hidup di abu. Lain-lainnya menjawab, siapa bilang? Coba perhatikan ketika ada gunung meletus. Itu kan keluarkan abu. Betul nggak? Abunya itu merupakan media yang subur untuk ditanamani tumbuhan. Bingung kan? Jadi banyak perintah-perintah manusia yang mengatasnamakan firman Tuhan. Diperintahkan bisa saja dari mimbar, bisa diperintahkan dari mana? Dari persekutuan, dari tempat-tempat yang lain. Bagaimana respon kita? Ayo kita baca lagi nanti yang kita akan bahas nanti. Ya, dan yang kedua, yang pertama apa tadi? Perintah-perintah manusia. Yang kedua, coba perhatikan. Yang kedua, next. Pertama adalah worldly teachings, commandment and doctrines of men. Yang kedua adalah teachings of paganism. Itu pengajaran tentang penyembahan berhala. Yang pertama adalah asketisme. Apa itu? Yaitu pertapaan. Jadi orang itu mendisiplin dengan cara yang parah untuk menghindari segala kesenangan karena alasan agama. Ada orang yang melakukan seperti itu. Dan yang kedua adalah penyembahan kepada iblis. Nah, ini yang dimaksud dengan roh-roh dunia. Sementara ini kan bingung, roh-roh dunia itu apa? Setan atau apa? Sekarang kita mengerti. Roh-roh dunia itu adalah apa? Perintah-perintah, peraturan-peraturan manusia, termasuk tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak tertulis di dalam firman Tuhan, tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan. Itu roh-roh dunia. Dan yang kedua adalah teachings of paganism, yaitu pengajaran-pengajaran tentang berhala, asketisme yang bertapa, pertapaan, jadi menyiksa diri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu penyembahan kepada berhala. Itu adalah kepada iblis. Nah, itu yang disebut dengan roh-roh dunia. Next. Sehingga Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel ketika Musa naik ke gunung untuk berjumpa dengan Tuhan, mereka dibawa menyembah kepada berhala. Oleh sebab itu di ayat ke-14, Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Nah, bagi kita sekarang ini, kalau saya mengatakan penyembahan berhala, di otak kita langsung, di benak kita langsung muncul apa? Next. Patung-patung. Betul? Pertanyaan saya saat ini adalah, apakah perintah itu masih relevan di zaman canggih seperti sekarang ini? Saya melihat bahwa banyak orang Kristen yang saya layani, mereka ketika percaya kepada Yesus anti dengan patung berhala. Jadi kalau mereka menyembah kepada patung-patung, patung-patung itu diambil kemudian mereka buang. Guci-guci yang ada gambar naganya mereka katakan bahwa itu adalah tempatnya setan. Mereka hancurkan semua. Tetapi pertanyaan saya, apakah mereka melakukan itu terbebas dari cobaan untuk menyembah berhala? Oh, belum. Next. Timothy Keller, dia berkata begini, apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang begitu penting di dalam hidup kita. Kita kehilangan hal penting tersebut, kalau kita kehilangan hal penting tersebut, hidup ini terasa tidak layak untuk dihidupi. Itu berhala. Jadi berhala ada sesuatu yang mengontrol hidup kita sampai semua hal hanya terfokus kepada hal tersebut. Hal tersebut adalah prioritas, hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kalau sudah demikian, hidup kita ini, maksud saya bukan berhala ini bukan sesempit masalah patung-patung, tetapi menjadi sangat luas. Nah, saya sudah sampaikan bahwa berhala modern saat ini bisa saja itu adalah apa? Saya melihatnya gadget. Gadget, di mana-mana orang pakai gadget. Kita tidur itu
perkirakan 7 sampai 8 jam. Mainan gadget itu bisa 4 sampai 8 jam, itu rata-rata. 4 sampai 8 jam. Dan saya melihat bahwa jangan-jangan kita katakan saya tidak menyembah berhala. Tetapi ada yang paling penting di dalam kehidupan kita di mana kita pegang gadget. Iya, waktu kita dengan Tuhan itu sangat singkat sekali. Iya toh? Oke, next. Saya simpulkan, mereka yang belum akil balik atau belum dewasa, mereka akan menjadi hamba. Mereka akan menjadi budak, diperbudak dosa, macam-macam hawa nafsu dunia, dan mereka akan takluk kepada roh-roh dunia. Saya yakin ketika kita membaca ayat ini, kita sudah mengerti apa maksud daripada Paulus. Sudah saya jelaskan, ya. Next. Nah, saya akan masuk lagi ke yang selanjutnya. Di dalam Ibrani 5 ayat 12 dan ayat 14 saya pakai firman Allah yang hidup. Sudah lama saudara menjadi orang Kristen. Dan seharusnya saudara sekarang mengajar orang lain. Sudah berapa tahun kita jadi orang Kristen? Paulus berkata seharusnya kita sudah mengajar orang lain. Namun saudara masih tetap membutuhkan seorang pengajar untuk mengulang asas-asas pokok dalam firman Allah. Saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar, yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Jadi belum dapat mengunyah makanan di dalam terjemahan baru itu bukan makanan keras. Jadi kita kalau mau menjadi orang dewasa, kita harus bisa mengunyah makanan yang keras. Next. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani, perhatikan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Itu terjemahan baru. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah. Kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Yang saya garis bawahi, saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani. Ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, jangan memperlakukannya seperti susu, langsung ditelan. Nanti itu bisa menjadi masalah di dalam pencernaan kita. Daging seharusnya dikunyah langsung kita telan. Masalah loh nanti. Makanan keras itu hanya untuk orang-orang dewasa. Ketika kita makan keras, itu harus dikunyah. Amin. Makanan keras itu perlu dikunyah. Dan jangan sekali-kali membiarkan orang mengunyahkan makanan itu dan kemudian kita makan. Ya gila nih. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan orang percaya, kita itu tidak mau mengunyah. Maunya orang kunyahkan, kemudian kita yang makan. Ya, betul. Oleh sebab itu saya minta setiap daripada kita. Kita jangan hanya mendapatkan makanan yang sudah dikunyah, tetapi kita mau mengunyah apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan sekarang saya mau bertanya, apakah itu makanan keras? Ada yang berkhotbah, percaya kepada Tuhan atau masuk neraka. Hai kamu yang terus berzina, kamu yang terus berbuat dosa, go to hell. Dan banyak orang berkata, wih khotbahnya keras ya. Apakah itu khotbah yang keras? Menurut saya itu bukan. Itu khotbah yang kasar. Memang itu perlu untuk orang-orang bebal ya, yang tidak bertobat sekali-sekali, nggak apa-apa. Pertanyaannya, apakah itu makanan keras? Makanan keras itu adalah makanan yang merangsang pertumbuhan rohani kita menuju ke level selanjutnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi makanan keras itu bukan ada khotbah yang marah-marahin orang, itu khotbah kasar. Tetapi kalau khotbah makanan yang keras, itu adalah makanan yang akan merangsang pertumbuhan rohani kita menuju next level. Ingat, biasanya berisi makanan-makanan yang tidak kita suka. Ya, biasanya untuk pertumbuhan, untuk segala sesuatu yang baik, makanan itu kita tidak suka. Sebab kenapa?
biasanya berisi teguran pada situasi kita stagnan. Itu datang, beng. Ketika kita terus jalan di tempat, deng, dia akan datang. Dan makanan yang keras itu harus dikunyah. Pertanyaan saya, apa makna daripada dikunyah? Ingat ya, makanan yang kasar itu percaya kepada Tuhan atau go to hell. Tetapi makanan yang keras itu, makanan yang merangsang pertumbuhan rohani kita. Supaya kita menjadi dewasa. Next level. Itu makanan keras dan biasanya kita tidak suka itu. Teguran-teguran di dalam kondisi kita stagnan ya. Apa makna dikunyah? Kita baca next di dalam Mazmur 1 ayat 1 hingga yang kedua. Di sana dikatakan yang ayat kedua, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi pertama, sekali lagi kembali lagi saya katakan, jemaat yang ada di Rock Malang, semuanya kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma membaca. Jadi aktivitas merenung atau meditasi itu seperti terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan yang kedua, itu merupakan sebuah disiplin rohani. Ini merupakan sebuah sarana anugerah yang Allah berikan kepada kita supaya kita itu bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Namun memang saya mau sampaikan bahwa aktivitas merenungkan firman Tuhan itu sepertinya berlawanan dengan budaya masa kini, di mana orang-orang memacu hidup itu dengan cepat, semua terburu-buru sehingga membaca pun dilakukan dengan sangat kilat, sekilas saja di permukaan. Coba kita tes ya di dalam diri kita, karena ketika saya berada di Jakarta, adik saya sudah almarhum yang dulunya sebagai seorang manajer marketing nasional di Jakarta di sebuah perusahaan yang cukup besar, dia sudah almarhum. Saya ke rumahnya dan saking sibuknya itu, dia memang anak Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tapi cara merenungkannya saya akan sampaikan ya, bukan ngerasani karena beliau sudah sudah nggak ada. Cuman saya melihat dan akhirnya memang dia berubah. Dia punya buku renungan harian, dia taruh di meja makan. Jadi sambil makan dia baca renungan. Ya sambil saya pernah perhatikan sambil ikat tali sepatu dia baca firman Tuhan. Padahal saat merenungkan firman Tuhan, kita membutuhkan waktu. Amin. Kita butuhkan waktu, padahal yang kita lakukan saya tidak tahu sih. Saya minta supaya jemaat itu bukan hanya atau asal membaca 3 perikop dari Alkitab secara cepat-cepat setiap hari, supaya dalam 1 tahun selesai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Kebanyakan diajarkan seperti ini, pokoknya baca 3 perikop, 3 fatsal, bukan 3 perikop, 3 fatsal, dari Kejadian sampai Wahyu, 1 tahun selesai. Tetapi saat-saat kita membaca, seharusnya kita berusaha mencari harta karun dan kebenaran dari apa yang kita renungkan dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak, percuma kita baca Alkitab. Amin. Harus direnungkan. Hal ini memang berbeda dengan konsep agama-agama timur. Ketika mereka meditasi, itu mereka mengosongkan diri mereka, pikiran mereka. Kalau kita sebagai orang percaya, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu adalah saatnya kita membangun relasi dengan Allah. Dengan cara membuka pikiran dan hati kita untuk menangkap sesuatu dari Dia. Sesuatu yang khusus, sesuatu yang baru dari Dia. Saya terus terang ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya sempat telepon Pak Andreas, Pak saya merenungkan firman Tuhan, dan itu indah sekali, saya tidak akan berhenti, karena kenapa? Ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Saya rindu jemaat juga masuk ke dalam level itu. Amin. Di dalam Yesaya 31 ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya.
Menggeram bahasa aslinya adalah haga. Merenungkan. Jadi, mengapa ditulis di sini haga itu menggeram? Setelah saya baca-baca, kemudian saya merenungkan. Singa atau singa muda itu menggeram. Karena mangsanya yang telah diburu, itu telah tertangkap. Dan kemudian saatnya dia menikmati mangsanya yang sudah tertangkap. Jadi dia menggeram. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah singa. Kalau kita melihat anjing, ketika dia mendapatkan tulang, dia sedang menggigit tulang itu, jangan deket-deket, dia pasti menggeram. Sebab kenapa? Dia tidak mau diganggu. Dia lagi nikmati tulang itu. Menggeram karena kenapa? Ada kenikmatan, itu menggeram. Itu berbicara tentang merenungkan. Mendapatkan sesuatu yang khusus, yang baru dari Tuhan. Dan kita begitu menikmatinya. Saya ajak semua jemaat, ayo. Mari kita merenungkan firman Tuhan sampai kita bisa menggeram ketika kita melumat dan merasakan hidangan yang memberi energi dan membuat kita itu sampai meneteskan air liur. Ada passion yang besar ketika kita mengalami kerenyahan daripada setiap kata yang ada di dalam firman Tuhan. Ayo jemaat, luar biasa, kita akan nikmati. Sampai Daud berkata seperti ini, next. Di dalam Mazmur 119 ayat 103, versi mudah dibaca, dikatakan, firman-Mu itu begitu manis bagiku seperti madu rasanya. Daud juga sudah menikmatinya. Manis seperti madu. Zaman dahulu yang namanya madu itu sesuatu yang mahal. Dan dia bisa menikmati madu itu. Dan itu sama dengan kita ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang kita dapatkan yang khusus, yang baru yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita akan rugi sekali kalau kita hanya membaca firman Tuhan untuk sekedar memasukkan informasi ke sel-sel otak kita. Itu yang disebut dengan amusement. Amusement, ingat, tanpa direnungkan, tanpa dipikirkan. Seharusnya ketika kita membaca sesuatu, itu seperti gestalt. Merenungkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, next. Ada perumpamaan dari Tuhan Yesus. Seseorang itu sedang menabur di pinggir jalan, menabur di semak duri, menabur di tanah yang berbatu-batu, dan yang terakhir menabur di tanah yang baik. Saya tidak akan membahas semuanya, saya cuman membahas ayat yang ke-23. Next. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perhatikan. Yang ditaburkan di tanah yang baik itu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti. Saya tidak tahu apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terus kita mengerti firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Next. Mengerti itu bahasa aslinya suniemi. Saya ulangi lagi. Suniemi itu mempunyai arti seperti seorang atlet. Misalnya atlet karate yang terlatih dengan jurus-jurus yang dia miliki. Ya, kalau perenang, dia memiliki tangan kaki yang luar biasa terlatih, sehingga ketika dia masuk ke dalam air dengan cepat, dia akan berenang dan mencapai garis finish. Itu suniemi. Berarti ada latihannya. Ada trainingnya. Ada prakteknya sampai menjadikan dia itu skillful, dia itu terlatih, dan dia menjadi ahli. Dalam segala hal, dia dapat mengaplikasikan jurus apa saja yang pernah dia pelajari atau dia dilatih. Bisa menangkap sampai itu suniemi. Apakah kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita mengerti? Contohnya Tuhan Yesus. Ketika dibawa ke padang gurun, dicobai, iblis datang, Tuhan Yesus lapar, ubah batu jadi roti.
dengan firman Tuhan tanpa berpikir. Karena kenapa? Sudah suni emi. Tuhan Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Dibawa ke bubungan bait Allah, loncat. Tuhan Yesus berkata, jangan mencobai Allah. Sembah aku, semua aku berikan kepadamu. Hanya Allah saja yang disembah, yang layak disembah. Kita perhatikan, ketika ada sesuatu datang di hadapan kita, kalau kita suni emi, kita nggak perlu takut. Karena kita terlatih, sehingga apapun yang terjadi, kita sanggup untuk melewati, bahkan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Permasalahannya sekarang ini apakah kita sudah suniemi, sudah mengerti, sudah terlatih, sudah train? Saya mau sampaikan bahwa khotbah yang bagus atau tidak bagus itu tidak menjadi masalah. Tetapi kita bisa menangkap sesuatu yang baru, sesuatu yang khusus, dan kemudian kita mengerti, kita suniemi. Karena kenapa? Khotbah yang bagus sekalipun, yang paling bagus sekalipun oleh pengkhotbah yang mungkin sangat luar biasa di dalam mengupas segala sesuatu, itu belum tentu bisa mengubahkan hidup orang. Amin. Belum tentu. Untuk sampai kita bisa suni emi, itu perlu intervensi daripada Roh Kudus. Amin. Karena tugas Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada kita semua. Ketika renungan disampaikan, mungkin ada bagian yang mudah, ada bagian yang sulit. Tetapi yang mudah, yang sulit itu tidak akan dimengerti kalau bukan Roh Kudus yang memberikan pengertian. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, berikan kami pengertian. Firman Tuhan ini sederhana, tetapi hanya Engkau yang bisa memberikan pengertian dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus yang menerjemahkan, maka tiba-tiba kita bisa mengerti segala sesuatu. Ya, tapi ingat, meditasi. Meditasi itu bukan berbicara mengosongkan diri, tetapi di sana kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Ketika dengan intim dengan Allah, kita tahu hati Allah, kita akan mengerti segala sesuatu yang Allah inginkan. Amin. Jadi prinsip yang luar biasa dari kerajaan Allah itu adalah prinsip inside out. Pengertian itu bukan datang dari luar, perhatikan. Prinsip kingdom kerajaan Allah itu inside out. Jadi pengertian itu bukan dari luar. Bukan kita lihat-lihat, dengar-dengar terus luar. Tetapi itu dari dalam. Pengertian itu sekali lagi datangnya dari dalam. Yaitu ketika Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Mengapa ada pengertian atau sumneemi dari kita ada dalam kehidupan kita? Coba kita baca. Ada 4 ayat di dalam Matius 10 ayat 13 ayat 10 hingga ayat 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Perhatikan, ini ayat yang sulit. Saya pelajari khususnya ayat 12. Perhatikan ayat 12, saya mau bertanya, apa yang dipunyai dan apa yang tidak dipunyai? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya mau bertanya, apa yang dipunyai dan apa yang tidak dipunyai? Yang mereka punyai adalah karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Itu yang saya sebut tadi. Tiba-tiba kita bisa mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyatakan itu semua. Bisa nangkap sampai di sini? Berarti orang yang mengerti firman Allah, firman kerajaan, kalau di dalamnya itu ada kerajaan Allah yang memerintah. Yang mengerti katakan amin. Sekarang pertanyaan, apa itu kerajaan Allah?
Kita sudah sering membaca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaannya, di dalam terjemahan lain disebutkan apa? Berusahalah dahulu supaya Allah memerintah hidupmu. Mengapa orang tidak mengerti firman Tuhan? Jelas, dengan gampang kita katakan bahwa tidak ada kerajaan Allah di dalam kehidupannya. Dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang saya bertanya, apakah hidup kita sudah diperintah oleh Allah? Sudah. Kalau Allah memerintah di dalam kita, maka saya mau katakan, kita pasti suni emi. Kita pasti akan mengerti firman kerajaan itu. Kalau di dalam kita tidak ada pemerintahan Allah, maka kita tidak akan pernah mengerti firman kerajaan. Ayo jemaat, kita sungguh-sungguh. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah diberi. Dan pengertian atau suni emi itu muncul karena kita diperintah oleh Allah. Jadi mudah sekali jawabannya, mengapa ada orang tidak mengerti firman Allah, firman kerajaan, karena dia tidak mau diperintah Allah. Jadi orang yang mau-maunya sendiri, tidak mau diperintah Allah, mereka tidak akan pernah mengerti firman kerajaan. Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saya serius. Next. Jadi kecerdasan rohani itu dimulai dari ketika hidup kita diperintah oleh Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya selalu katakan, Tuhan tolong saya. Tadi pagi saya masih berdoa. Tuhan, yang saya lakukan ini, apa yang saya lakukan ini, saya mau bahwa Engkau yang memerintah aku, bukan karep-karepku. Enggak, saya mau Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, jadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Amin. Ketika Yesus betul-betul menjadi penguasa dalam hidup kita, di sana ada pengertian-pengertian, ada hikmat yang tersembunyi yang luar biasa, ada pewahyuan-pewahyuan yang selalu fresh dari Tuhan. Ya memang, ya saya tidak tahu. Ini apakah renungan ini sulit atau gampang atau bagaimana. Tetapi saya katakan, sulit atau mudah. Kalau Roh Kudus yang bekerja, kita diperintah oleh Allah, maka kita akan mengerti kehendak daripada Tuhan. Sesuatu yang khusus, yang baru akan diberikan kepada kita. Next. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, ini ayat terakhir. Sebab di dalam diri kamu ini saya sudah sebutkan beberapa kali. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Pengurapan di dalam terjemahan lainnya itu Roh Kudus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya tidak mengecilkan para pengajar, para pendeta. Tetapi ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa kamu tidak perlu diajar orang lain. Sebab kenapa? Di dalammu diperintah oleh Allah dan Roh Kudus akan memberikan kita pengertian-pengertian. Kita tidak perlu selalu minta makanan yang dikunyah kemudian kita makan. Karena kenapa? Kita sanggup untuk mengunyah diri sendiri. Karena Roh Kudus pengurapan itu ada di dalam kita. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ingat, yang diajarkan oleh Roh Kudus itu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu pasti benar. Sebab itu pengajarannya adalah perintah-perintah daripada Tuhan, bukan perintah-perintah manusia. Nah, perintah manusia ingat pasti itu, kalau itu dipegang itu adalah roh-roh dunia. Tidak dusta dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Warga kerajaan ke depan itu segala sesuatu bukan lebih mudah. Saya katakan bahwa ada banyak kesulitan ya dengan yang sedang terjadi karena menggenapi firman Tuhan. Kita tidak kuat berjalan hendak menghadap Allah di Sion kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ayo mulai sekarang tingkatkan disiplin rohani kita, meditasi. Sekali lagi meditasi itu bukan seperti agama-agama timur. Tetapi di sini berbicara tentang sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua,
kita mengerti, pengertian itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Saya sampaikan sesuatu, itu dari luar. Tetapi ketika kita mengerti, itu bukan dari saya, tetapi dari Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Oleh sebab itu, ya memang, sekali lagi makanan-makanan yang keras. Ini bukan, saya tidak marah-marahi orang. Tetapi saya rindu, lewat yang disampaikan, makanan yang keras, itu membuat kita ada teguran. Kita terus maju ke next level. Amin. Pagi hari ini kami juga punya kesempatan lagi untuk menikmati sakramen perjamuan kudus, untuk mengingat kembali bahwa Engkau telah berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami nikmati sebentar tubuh dan darah-Mu, dan kiranya Engkau menyertai kami. Berkati hamba-Mu dan adik Jo yang akan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami sudah mengucap syukur dan siap menerima perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, yang onsite akan dilayani oleh Kak Jo, dan yang online mohon Bapak Ibu siapkan sekarang. Saya beri waktu roti dan anggur atau sesuatu mungkin yang roti tawar atau apa di tempat Bapak Ibu. Tapi saya yakin Bapak Ibu karena memahami warga kerajaan ini minggu pertama, tentu sudah menyiapkannya dengan baik. Kami beri kesempatan juga Bapak Ibu yang di rumah warga kerajaan untuk menyiapkannya, dan yang sudah mendapatkan tubuh dan darah Kristus, saya undang untuk berdiri. Sakramen perjamuan kudus bukan sebuah liturgi atau perintah-perintah manusia yang dalam firman tadi seolah-olah dikatakan menjadi roh-roh dunia yang akhirnya hanya mengikat kita secara liturgi. Kalau minggu pertama di roh mesti ada perjamuan kudus, bukan, tetapi kita sedang mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Kami undang jemaat untuk berdiri yang di onsite. Saya akan memimpin kita sekalian bersama-sama di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini di minggu yang pertama bulan Mei. Ebenezer, Engkau Allah yang tetap menyertai kami apapun keadaannya. Kami tahu saat pandemi yang belum berakhir, sehingga kami harus dengan cara yang terbatas seperti ini, ada yang onsite dan ada yang online. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa korban-Mu di atas kayu salib cukup buat kami semua. Korban-Mu di atas kayu saliblah yang memungkinkan kami memiliki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita angkat tubuh Kristus di tangan kita, melampaui kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil roti pada saat Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayakah di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan? Amin. Percayakah kita oleh karena bilur-bilur di tubuh itu kita menjadi sembuh? Amin. Kita menjadi sehat sakit apapun? Amin.
dan kita dikuatkan oleh tubuh Kristus. Yang percaya silakan menikmati tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan saudara warga kerajaan ke tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita sebagai penghormatan. Dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, percayakah darah Kristus menguduskan kita? Percayakah kita darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa? Percayakah darah Kristus melayakkan kita jadi anak-anak Allah? Yang percaya silakan menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami yang tidak layak, Tuhan layakkan jadi anak-anak Allah. Sungguh Tuhan, kalau bukan karena korban-Mu di atas kayu salib, kami tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati hidup kekal. Terima kasih Tuhan, biar setiap hari kami boleh membawa kematian-Mu di dalam hidup kami, supaya kami boleh menikmati kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sudah usai. Kamilah hari-hari ini warga kerajaan yang harus meneruskan anugerah keselamatan di dalam hidup kami. Ada banyak saksi di sana yang sedang menyaksikan kami membawa estafet ini. Terima kasih untuk korban-Mu di dalam diri kami Tuhan. Biar kami terus menghargai korban Kristus. Terima kasih Bapa untuk sakramen perjamuan kudus pagi ini. Untuk komuni yang indah ini menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat tubuh dan darah-Mu dan buat firman-Mu. Sungguh kami menikmatinya. Kami mengucap syukur Bapa, demi nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.